Hai semua, perkenalkan saya Erlina Maulidia NIM 22 2018 033. Berikut saya akan menjelaskan mengenai koperasi produsen. Jadi, koperasi produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah atau UKM dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Koperasi produsen ini merupakan koperasi yang menghasilkan, membuat, menciptakan barang, jasa, ataupun produk yang dibutuhkan oleh anggota koperasi tersebut pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Koperasi produksi yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya. Dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar atau layak dan mudah memasarkannya. Selanjutnya, permasalahan atau kendala dalam koperasi produsen. Di Indonesia, koperasi menjadi salah satu unit ekonomi yang mempunyai peran besar dalam mensejahterakan negara sejak penjajahan hingga sekarang. Walaupun di Indonesia perkembangan koperasi maju, namun tidak sebesar perkembangan koperasi di negara-negara maju. Ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Koperasi jarang peminatnya. Sejauh ini, koperasi jarang peminatnya dikarenakan ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat adalah kegagalan koperasi pada waktu yang lalu tanpa ada pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang pengelolaan koperasi. Kedua, SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pengurus koperasi. Seperti yang sering kita jumpai, pengurus koperasi biasanya mereka yang merupakan tokoh masyarakat sehingga dapat dikatakan rangkap jabatan. Ketiga, pesaing. Pesaing merupakan hal yang tidak dapat kita elakkan lagi, tetapi kita harus tahu bagaimana menyikapinya. Bila kita tidak peka terhadap lingkungan atau pesaing, maka mau tidak mau kita akan tersingkir. Bila kita tahu bagaimana menyikapinya, maka koperasi akan survive dan dapat berkembang. Keempat, keterbatasan modal. Masalah modal pihak yang paling bersangkutan adalah pemerintah. Di sini, pemerintah yang memiliki modal cukup besar. Dengan pemberian modal koperasi dapat memperluas usahanya sehingga dapat bertahan dan bisa berkembang. Selain pemerintah, masyarakat merupakan pihak yang tak kalah pentingnya, di mana mereka memiliki dana lebih dapat menyimpan uang mereka di koperasi yang nantinya dapat digunakan untuk modal koperasi. Selanjutnya, 5. Kurangnya tenaga profesional. Diakui memang perkembangan koperasi pegawai Republik Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Salah satu permasalahan internal yaitu masih kurangnya tenaga profesional yang menangani koperasi pegawai Republik Indonesia tersebut. Keenam, adanya pemikiran limiting belief. Secara umum, limiting belief juga telah membelenggu perkembangan seluruh koperasi di tanah air. Banyak orang tidak percaya bahwa koperasi bisa berkembang sebagai perusahaan yang mampu menjamin kesejahteraan manajer atau karyawannya. Untuk itu, pemahaman tentang koperasi sangat diperlukan dengan cara memberikan studi oleh pemerintah. Selanjutnya, solusi permasalahan koperasi produsen. Karena koperasi kekurangan peminat yang timbul karena adanya lembaga-lembaga keuangan, maka solusi yang dapat diambil adalah dengan memberi inovasi-inovasi yang dapat menarik minat orang banyak untuk bergabung menjadi anggota. Contohnya dengan mengadakan kegiatan yang sifatnya memberi peluang usaha bagi anggota dan menambah skill bagi anggota yang bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan bagi mereka, misal membuka training pembelajaran. Kedua, memperbaiki sistem kerja para pengurus dan anggota serta melakukan gerakan promosi koperasi di lingkungan sekitar untuk mendukung langkah-langkah yang direncanakan. Setelah itu, kita mencari peluang-peluang untuk mengembangkan koperasi dengan cara membuat proposal rencana usaha untuk permintaan bantuan kepada pemerintah setempat agar rencana-rencana itu didukung baik secara fisik maupun secara materi. Selanjutnya, faktor-faktor dalam perkembangan koperasi produsen. Adapun faktor-faktornya antara lain modal. Modal digunakan untuk membangun aset, pembelian bahan baku, rekrutmen tenaga kerja, dan lainnya untuk menjalankan kegiatan produksi. Modal bisa berasal dari dalam anggota koperasi maupun dari luar anggota koperasi. Kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja dengan jumlah dan standar kualitas yang sesuai dengan kebutuhan suatu produksi tentu akan membuat koperasi tersebut menjadi lancar dan mampu berkembang di masa depan.
Ketiga, marketing atau pemasaran hasil output produksi. Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan produksi berikutnya, memperluas pangsa pasar, memberikan dividen kepada pemegang saham, membayar pegawai, karyawan, buruh, dan lainnya. Keempat, teknologi. Dengan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu akan dapat membantu koperasi untuk dapat memproduksi dengan lebih efektif dan efisien, serta mampu menciptakan dan memproduksi barang-barang yang lebih modern dan berteknologi tinggi. Kelima, pemerintah. Pemerintah adalah bagian yang cukup penting dalam perkembangan suatu koperasi produksi karena segala peraturan dan kebijakan perkoperasian ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah serta aparat-aparatnya. Keenam, dukungan masyarakat. Semangat masyarakat untuk mau membangun daerah atau negaranya akan membantu koperasi produksi di sekitarnya. Masyarakat yang cepat beradaptasi dengan pembangunan koperasi baik di desa dan di kota akan sangat mendukung sukses suatu koperasi. Ketujuh, kondisi perekonomi. Pendapatan masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk koperasi produksi, sehingga efeknya akan sangat baik untuk perkembangan perkoperasian. Demikian penjelasan mengenai koperasi produsen. Sekian dan terima kasih.